Sahabat Muslim, di sebuah negeri subur bernama Ba'labak, manusia menyembah patung batu. Bukan sekedar patung biasa, tapi berhala bernama Baal yang mereka yakini sebagai pemberi hujan, rezeki bahkan kehidupan. Namun di tengah kesesatan itu, Allah mengutus seorang nabi yang tegas, berani dan tak gentar menghadapi raja zolim serta kaumnya sendiri. Dialah Nabi Ilyas alaihissalam. Akan tetapi tahukah Anda, ada kontroversi besar tentang Nabi Ilyas. Sebagian ulama mengatakan beliau tidak wafat, bahkan ada yang meyakini beliau masih hidup hingga akhir zaman. Benarkah demikian? Mari kita telusuri kisah lengkapnya. Sebelum kita mulai, teman-teman tekan like, share, dan subscribe agar video ini memberikan banyak manfaat untuk banyak orang. Siapakah Nabi Ilyas alaihissalam? Nabi Ilyas alaihissalam adalah salah satu nabi yang disebutkan langsung dalam Al-Quran. Allah berfirman, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul. Surat As-Saffat ayat 123. Beliau diutus kepada kaum Bani Israel yang tinggal di wilayah Syam, Suriah dan sekitarnya, tepatnya di daerah Ba'labak. Kaumnya telah meninggalkan tauhid dan beralih menyembah Baal, berhala terbesar saat itu. Padahal Baal hanyalah patung, tak bisa mendengar, tak bisa memberi manfaat, dan tak mampu menolak bahaya. Namun anehnya, manusia rela menyembah ciptaan mereka sendiri. Nabi Ilyas datang dengan dakwah yang tegas dan lurus. Beliau berkata kepada kaumnya, "Mengapa kamu menyembah Baal dan meninggalkan Allah, Tuhan yang paling baik?" Surat As-Saffat ayat 125. Beliau tidak menawarkan kompromi, tidak mencari popularitas, tidak takut dibenci. Namun kaumnya menolak mentah-mentah. Mereka bukan hanya menolak, tapi juga mereka mendustakan Nabi Ilyas, mengusir beliau dan mengancam akan membunuhnya. Namun Nabi Ilyas tidak menyerah. Karena kerasnya penolakan kaumnya, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah. Maka turunlah azab kekeringan panjang. Ladang mengering, ternak mati, air menjadi barang langka. Bertahun-tahun hujan tidak turun. Saat itulah baru mereka sadar. Tapi kesadaran itu tidak sepenuhnya membawa taubat. Sebagian berpura-pura beriman, namun diam-diam masih menyembah Baal. Lalu bagaimana kontroversi identitas Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa? Disinilah kontroversi mulai muncul. Dalam Al-Quran juga disebutkan Nabi Ilyasa alaihissalam. Sebagian ulama berpendapat Ilyasa adalah murid sekaligus penerus Nabi Ilyas. Sebagian lain berpendapat Ilyas dan Ilyasa adalah orang yang sama, hanya berbeda penyebutannya. Namun mayoritas ulama menyatakan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa adalah dua nabi yang berbeda. Ilyas berdakwah lebih dulu, Ilyasa melanjutkan perjuangannya. Lalu kontroversi besar mulai muncul. Benarkah Nabi Ilyas masih hidup? Inilah bagian yang paling sering diperdebatkan. Sebagian ulama klasik dan kisah Israiliyat menyebutkan Nabi Ilyas diangkat ke langit, tidak wafat dan masih hidup hingga kini. Bahkan ada riwayat yang menyebut Nabi Ilyas dan Nabi Khidir bertemu setiap tahun. Mereka berdua termasuk hamba Allah yang dipanjangkan usianya. Pendapat yang kedua lebih kuat. Mayoritas ulama Ahlus Sunnah berpendapat tidak ada dalil sahih yang menyatakan Nabi Ilyas masih hidup. Semua nabi pasti wafat, kecuali Nabi Isa alaihissalam yang jelas dalilnya. Imam Ibnu Katsir menegaskan kisah Nabi Ilyas masih hidup tidak memiliki sanad kuat. Artinya kisah tersebut tidak bisa dijadikan akidah, hanya sebatas cerita. Sahabat Muslim, menurut pendapat yang paling kuat, Nabi Ilyas wafat sebagaimana nabi-nabi lainnya. Namun warisannya bukan harta, melainkan tauhid dan keberanian melawan kesesatan. Beliau adalah simbol keteguhan iman, keberanian melawan penguasa zolim, dakwah tanpa takut kehilangan dunia. Kisah Nabi Ilyas mengajarkan kita satu hal penting. Kesyirikan tidak selalu berbentuk patung. Hari ini Baal bisa berupa harta, jabatan, popularitas, dan hawa nafsu.
Pertanyaannya bukan apakah kita menyembah patung, akan tetapi apakah kita masih sepenuhnya menyembah Allah. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video Islami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.